Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kembali hari ini dipertemukan di episode yang ke-13 dari perjalanan ekspedisi Sungai Nil. Kita sudah menjalani ibadah kita selama 12 hari, seluruh rangkaian ibadah puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya dan menjadi berkah bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat sekalian, di hari yang ke-13 ini kita meninggalkan kota Luxor. Pagi hari kita berangkat menuju ke arah utara menyusuri Sungai Nil. Di utara kita akan mampir ke sebuah kota kecil yang namanya Kota Asyut. Kota Asyut ini adalah sebuah kota kecil yang berjarak kira-kira sekitar 300 km dari kota Luxor, ya, lebih ke utara. Kita berangkat pagi hari supaya kita nanti masih bisa mengunjungi sebuah situs di sana di hari yang sama, karena dalam rencana kita kota Asyut ini, ya, di kota ini kita hanya tinggal semalam dan kemudian akan melanjutkan lagi untuk menyusuri Sungai Nil ke arah lebih utara lagi untuk mengunjungi situs-situs yang lain. Karena memang di kota Asyut ini hanya ada satu situsnya, ya, yang hari ini akan menjadi topik kajian kita yang cukup menarik. Sahabat sekalian, ada dua cara untuk menyusuri Sungai Nil menuju kota Asyut itu. Kita mau berjalan di sebelah baratnya Sungai Nil atau di timurnya Sungai Nil. Ada dua jalur. Yang di baratnya Sungai Nil itu adalah jalan yang disebut sebagai Jalan Ziroi. Jalan Ziroi itu adalah jalan pedesaan. Ya, jadi memang kelebihannya di sana lebih hijau pemandangannya, ya. Kemudian ramai. Kalau ada masalah kita bisa minta bantuan kepada orang-orang setempat dan sebagainya. Tetapi kelemahannya adalah kalau kita lewat Jalan Ziroi itu nggak bisa cepat perjalanannya, karena sering ketemu pasar, ya, ketemu perkampungan, ketemu iring-iringan sapi, ketemu iring-iringan kambing dan sebagainya, ya, ternak-ternak, karena kita melewati perkampungan dan pemukiman. Kita awalnya mencoba lewat jalan perkampungan dan pemukiman itu, ya, memang seru gitu, ya, ramai pemandangannya. Ramai dengan orang-orang yang tinggal di sepanjang jalur barat itu. Tetapi karena kemudian tidak lancar, akhirnya kita menyeberang ke timurnya Sungai Nil, di mana di sana ada jalan yang sangat lengang, ya, lebar, mulus, seperti jalan tol begitu, meskipun bukan jalan tol, yang disebut sebagai Jalan Sokhroi, ya, lewat padang pasir. Menyeberanglah kita lewat jembatan yang melintasi Sungai Nil itu, kemudian kita berada di jalur sebelah timur dari Sungai Nil. Di sana pemandangannya ya gersang, khas padang pasir begitu, tetapi jalanan menjadi sangat lancar. Cuman kelemahannya kalau ada apa-apa itu sulit untuk minta tolong, karena tidak ada yang jarang orang lewat, ya, sangat jarang. Bahkan kendaraan pun sangat jarang yang lewat di sebelah timur dari Sungai Nil itu. Sahabat sekalian, sekitar 4 jam kemudian kita berjalan di jalur timur atau di jalur Sokhroi itu, sampailah kita di sebuah kota kecil namanya Kota Asyut. Kotanya tenang, ya, damai, indah, hijau, karena berada di pinggiran Sungai Nil, enak buat jalan-jalan dan seterusnya. Kota ini kota kecil yang kita coba pelajari, ternyata tidak ada situs-situs dari peninggalan Mesir kuno. Hanya ada satu peninggalan di sana, tetapi bukan dari zaman Mesir kuno, melainkan dari zaman sesudah Masehi, yang terkait dengan sejarahnya Nabi Isa dan Siti Maryam, ibundanya.
Ternyata di kota ini ada sebuah biara besar, ya, biara dari Kristen Koptik. Kristen Koptik adalah satu aliran ya, mazhab di dalam agama Kristen yang khas Mesir. Dan mereka memiliki sejumlah perbedaan dengan Protestan, dengan Katolik, ya. Nah, di luar kota Asyut itu ada sebuah biara besar namanya Deir Durungka. Ini menjadi salah satu dari pusat pendidikan, pengkaderan, ya, biarawan-biarawati dari Kristen Koptik itu. Agak jauh ke pinggiran dan berada di sebuah perbukitan, ya, kira-kira dari jalan utamanya itu masih masuk 10 km. Nah, sebelum kita menuju ke penginapan hotel, karena kita akan bermalam, ya, semalaman di Asyut itu, kita menyempatkan diri langsung menuju ke lokasi yang sedang kita tuju itu. Masuk dari jalan utama sekitar 10 km, kemudian naik ke perbukitan, dan dari kejauhan sekitar 1 km kemudian tampaklah, ya, di sana ada sebuah kompleks biara yang kelihatan cukup besar, dan kemudian sedang ramai. Rupanya sedang ada kegiatan dengan massa yang cukup besar di sana. Nah, ketika kita sampai di sana ternyata benar sedang ada peringatan, ada festival di sana. Oke, sahabat sekalian, begitu kita memasuki halaman dari Deir Durungka itu, kita melihat kerumunan banyak orang. Ada yang berbondong-bondong datang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, ya. Ada yang sudah pulang dari sana, kemudian ada lagi yang berkerumun di beberapa tempat karena ternyata ada festival di sana. Maka kami menuju ke kantornya, ya, bertemu dengan pengurus dari biara itu. Kemudian kita menyampaikan maksud kedatangan kita ke sana, bahwa kita ingin berkunjung, ya, berkunjung ke biara yang cukup besar di kawasan selatan itu, ya. Di situ dipimpin oleh seorang uskup. Maka kami diterima dengan sangat baik dan kemudian dipertemukan dengan uskupnya yang sangat ramah, dan kemudian setelah ngobrol panjang lebar tentang sejarah dari biara itu, kami diantar oleh seorang pendeta namanya Abram. Pendeta yang tinggi besar itu mengantar kita untuk keliling biara itu sambil menceritakan sesungguhnya atau sejarah seperti apa yang melatar belakangi didirikannya biara Deir Durungka itu. Ternyata sangat menarik kisah di balik berdirinya biara Deir Durungka dari Kristen Koptik itu. Biara ini didirikan sebagai tempat yang sekaligus memperingati, ya, pusat peribadatan sekaligus memperingati pernah hadirnya Nabi Isa dan ibundanya di awal-awal Masehi. Nah, kemudian diceritakanlah bahwa di masa-masa itu ketika Nabi Isa masih berusia beberapa bulan, beliau berada di Bethlehem. Di sana sedang berkuasa raja perwakilan dari Romawi, karena waktu itu bangsa Yahudi atau Bani Israel, ya, di kawasan yang sekarang Israel dan Palestina itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, di sana ada penguasanya yang sesungguhnya berasal dari Yahudi, ya, dari bangsa Yahudi, tetapi direstui oleh kerajaan Romawi yang di Eropa sana, di Roma sana, untuk menjadi raja setempat, ya, namanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini satu ketika menerima wangsit atau bisikan dari para penasehatnya bahwa akan lahir seorang bayi yang akan nantinya mengancam kedudukannya, mengancam kekuasaannya, dan kemudian melakukan pembersihan, pembantaian terhadap anak-anak yang usianya masih bayi. Nah, di antaranya pada waktu itu adalah bayinya Nabi Isa. Maka dikarenakan ancaman itu, ya, Nabi Isa dibawa oleh ibundanya Siti Maryam dengan didampingi oleh Yusuf. Kalau dalam versi Kristen, Yusuf itu adalah suaminya Maria. Tetapi kalau dalam versi Islam, Yusuf itu adalah pamannya Siti Maryam. Ya, tetapi apapun, ya, itu kemudian dibawa oleh mereka berdua melarikan diri dari Yerusalem, dari Bethlehem itu,
menuju ke Mesir. Ya, itu diceritakan panjang lebar di dalam kisah atau kitab Injil yang diceritakan oleh pendeta Abram tadi. Ada satu cerita tentang pelarian mereka menuju Mesir karena Mesir dianggap sebagai tempat yang aman buat mereka. Selama 3 tahun mereka melakukan perjalanan itu, ya, pelarian itu dari kawasan Palestina atau Israel itu nyabrang ke Gaza, Rafah, kemudian masuk ke Mesir, dan kemudian terus menyusuri Sungai Nil, terus ke bagian bawah sampai ujungnya ada di kota Asyut itu. Perjalanan ini menempuh kira-kira 1000 km. Nah, mereka sempat tinggal di kota Asyut itu beberapa lama, yaitu di gua, ya, sebuah gua tempat persembunyian yang sekarang ini menjadi biara dari Kristen Koptik, yaitu Deir Durungka. Jadi menarik ketika kita diajak berkeliling itu, ya, selain ada tempat-tempat asrama untuk pendidikan para biarawan dan biarawati, kita diajak masuk ke suatu goa di sana. Goa yang sangat besar, sangat luas, beberapa ratus meter begitu luasannya. Di dalamnya itu dijadikan sebagai tempat peribadatan, ya, di tengah begitu. Kemudian ada di bagian yang lain lagi ada tempat pembaptisan. Kemudian kita masuk lagi ke bagian yang paling dalam, itu ada 2 kamar kecil yang ternyata menurut cerita mereka itu adalah tempat tinggalnya Siti Maryam dengan anaknya dan Yusuf pada waktu mereka melarikan diri ke Asyut itu. Tinggal di sana selama beberapa waktu, dan kemudian ketika ancaman dari Raja Herodes itu sudah hilang, maka mereka kemudian kembali lagi ke utara, ke Galilea atau ke Bethlehem itu. Tempat persembunyian itu sekarang menjadi pusat pendidikan, ya, pengkaderan dari biarawan dan biarawati Kristen Koptik. Kristen Koptik ini adalah agama Kristen yang agak berbeda dengan Protestan dan Katolik. Mereka menceritakan bahwa mereka itu menerima syiar agama Nasrani itu dari orang-orang yang pertama yang langsung datang dari kawasan Bethlehem atau dari kawasan Yerusalem atau dari tanah Galilea itu. Karena memang hanya bertetanggaan antara Mesir dengan Israel atau dengan Palestina itu. Nah, di tengah-tengah dari gereja mereka itu ada satu foto besar, yaitu Santo Markus. Santo Markus ini adalah salah satu penulis Injil, ya. Kita mengenal Injil itu ada 4, ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes, dan ada Markus. Nah, ternyata menurut cerita mereka, Kristen Koptik atau ajaran Kristen yang ada di Mesir itu adalah hasil dakwah dari Santo Markus itu. Dia penulis Injil, ya, salah satu, sehingga mereka mengatakan bahwa kami ini mendapat ajaran dari tangan pertama, ya, dari pengikutnya Yesus atau pengikutnya Nabi Isa. Nah, sedangkan yang berkembang di tempat lain termasuk di Indonesia itu adalah Kristen yang melalui Romawi dulu ke Eropa dan kemudian baru masuk ke Indonesia. Jadi kemudian ada perbedaan sedikit, ya. Apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya? Natalannya. Menarik, ternyata Natalan yang dilakukan, peringatan Natal yang dilakukan oleh Kristen Koptik ini bukan tanggal 25 Desember, melainkan tanggal 7 Januari. Ya, dengan segala macam sejarahnya. Tetapi kemudian berbeda sampai hari ini, Kristen Protestan dan Katolik di Mesir pun itu mengadakan Natalannya pada tanggal 25 Desember, tetapi Kristen Koptik ini melakukan peringatan Natal itu pada tanggal 7 Januari. Dan kemudian didahului dengan puasa, seperti kalau dalam umat Islam itu ada puasa Ramadan, ya, 30 hari. Nah, mereka melakukan puasanya 43 hari. Kemudian diakhiri dengan peringatan Natal 7 Januari itu. Mereka itu memiliki waktu-waktu sembahyang yang menarik, yang kurang lebih mirip dengan yang diajarkan di dalam Islam, yang mereka sebut sebagai as-sab'u sholawat. Jadi sholat 7 waktu. Sholat 7 waktu itu, ya, yang 5 itu mirip dengan sholat 5 waktunya umat Islam.
Ada sembahyangan pagi mereka jam 6 pagi ya, menjelang matahari terbit atau sebelum matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah jam 12 siang ya, seperti zuhur. Kemudian yang ketiga adalah jam 3 sore seperti asar. Kemudian yang keempat adalah saat matahari atau di sekitar matahari tenggelam seperti waktu maghrib. Dan kemudian sebelum tidur malam hari ya. Jadi ada 5 waktu. Kemudian ditambah lagi sholat tengah malam ya. Kalau di dalam Islam itu seperti sholat tahajud. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah sholat di pagi hari yang kurang lebih sama dengan waktu duha. Jadi menarik itu, ada kemiripan-kemiripan yang terjadi di sana dan mereka kemudian yang kemudian menarik lagi karena berbahasa Arab ya. Ketika kita masuk ke kompleks mereka, kita ini mendengar suara dari pengeras suara yang terdengar di seantero dari kompleks itu seperti orang sedang mengaji. Seperti orang sedang mengaji dalam bahasa Arab dengan lantunan khas ya, cengkok yang Arabik Mesir begitu, dan melantunkan puji-pujian. Tetapi setelah kita pertanyakan kepada pendeta Abram, dia bercerita bahwa itu adalah puji-pujian kepada Bunda Maryam. Ya, di sana memberikan pujian kepada Bunda Maryam, kepada Nabi Isa atau kepada Yesus ya, dalam bahasa Arab yang dalam pendengaran kita itu seperti orang sedang mengaji ya. Jadi suasananya sangat unik dan menarik. Oke, sahabat sekalian, itulah satu-satunya situs yang ada di kota Asyut ini yang bisa kita kunjungi. Tidak ada situs-situs dari zaman Fir'aun atau zaman Mesir kuno ya. Adanya adalah situs yang terkait dengan sejarah setelah Masehi, yaitu perjalanan dari Nabi Isa dan Siti Maryam. Nah, menariknya Al-Quran juga memberikan gambaran tentang itu ketika Allah melindungi Nabi Isa dan Siti Maryam dari intimidasi masyarakatnya waktu itu. Ya, yang digambarkan itu ternyata adalah intimidasi dan ancaman dari penguasa pada waktu itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 50. Wa ja'alna bna Maryama wa ummahu ayatan wa awainahuma ila rabwatin zati qarari wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ayat ini menceritakan bahwa Nabi Isa bersama dengan ibunya diselamatkan oleh Allah dan melewati daerah-daerah yang subur, melewati daerah yang banyak air yang mengalir dan seterusnya, yang itu menggambarkan bahwa dalam kisah ini mereka sedang menyusuri sungai Nil itu sampai ke wilayah selatan ya, kemudian masuk ke dataran tinggi yang menjadi situs dari persinggahan mereka di dalam pelarian ke negeri Mesir itu. Nah, sahabat sekalian, Nabi Isa dan Bunda Siti Maryam adalah orang yang sangat dimuliakan oleh agama kita, oleh Al-Quran. Sejarah mencatat pelarian itu, bahwa kemudian ini diimani secara berbeda antara Islam dengan Kristen itu adalah sebuah pilihan dari masing-masing ya. Tetapi sebagai umat Islam kita memuliakan beliau dan ikut melacak sejarahnya untuk mendapatkan hikmah ya, mendapatkan hikmah bahwa ternyata sebagai seorang nabi, orang yang mensiarkan agama ini, mengajarkan kebaikan ya, kebajikan kepada manusia, kasih dan sayang, itu mengalami perjuangan-perjuangan dan tantangan yang hebat. Tetapi kalau kita ini tetap bersandar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah selalu memberikan jalan, ya, memberikan jalan dan solusi kepada hamba-hambanya yang bertawakal hanya kepadanya. Nah, termasuk dalam kisah ini adalah beliau yang dilindungi oleh Allah sehingga terhindar dari ancaman penguasa pada saat itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya fragmen
kisah hikmah di dalam perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya dan kita termasuk bagian dari yang mensiarkan kebajikan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.